Halo para pecinta film, selamat datang kembali di channel gue, Gores Review. Untuk kali ini, gue mau mereview film yang berjudul Hitsuji to Okami no Koi to Satsujin tahun 2019. Film ini berceritakan tentang seorang bucin yang mempunyai pacar seorang psikopat. Mungkin film ini bakalan bikin kalian melotot nih, karena kecantikan pemainnya yang diperankan oleh Haruka Fukuhara. Penasaran kan dengan ceritanya? Oh iya, apabila kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini, dan selamat menonton. Adegan awal diawali dengan diperlihatkannya kondisi kamar yang berantakan dan juga penuh sampah. Di situ terlihat pemuda yang melakukan hikikomori atau dengan artian mengurung diri dari kehidupan sosial. Pemuda ini bernama Kurosu yang diperankan oleh Yosuke Sugiono. Di sini bukan Sugiono yang itu loh ya yang saya maksud. Kurosu yang tak lulus ujian PTN mengakibatkan dirinya melakukan hikikomori, dan di sini dia berencana untuk bunuh diri dengan mengikatkan tali ke lehernya. Karena terlalu pendek, tali yang diikatkan di lemari malah putus, sehingga membuat lubang di dinding kamarnya. Lalu keluar cahaya dari lubang itu. Kurosu yang penasaran mengintip lubang itu. Ternyata di situ ada wanita cantik yang menjadi tangganya. Wanita ini bernama Miyaichi. Karena kecantikannya, Kurosu mengintip lubang setiap hari untuk melihat Miyaichi. Pada suatu hari, Kurosu yang kebetulan ngintip Miyaichi sedang ganti baju memberanikan diri mengintipnya dari depan pintu. Saat sedang mengintip, dia dilihat dari bawah oleh seorang wanita lain. Sebut saja dia Haruko. Haruko sedang mencari kakaknya yang sedang ngekos di kamar bawah. Karena digedor tidak ada, Haruko meninggalkan makanan di pintu. Setelah Haruko pergi, Kurosu malah mengambil makanan tersebut dan memakannya. Lalu dari lantai atas, Miyaichi melihat Kurosu. Di situ mereka akhirnya saling berkenalan. Dan Miyaichi mengajak Kurosu untuk makan bareng di kamarnya. Karena sudah lama nggak makan makanan enak, Kurosu pun makan dengan lahap. Melihat hal itu, Miyaichi menyuruhnya untuk mampir lagi lain kali. Di sini terlihat Kurosu jatuh cinta kepada Miyaichi. Lalu ia makan bareng berkali-kali serta menyempatkan diri untuk mengintip Miyaichi dari kamarnya tiap hari. Suatu malam, Kurosu yang mengintip Miyaichi pun terkaget karena dia membawa seorang pria ke kamarnya. Lalu Kurosu makin menjadi kaget ketika melihat Miyaichi membunuh pria tersebut menggunakan cutter. Pada malam itu terlihat dari luar sebuah mobil dan beberapa orang membawa kotak peralatan. Lalu beberapa menit kemudian Miyaichi mengetok pintu Kurosu dan mengajaknya makan di dalam kamar Kurosu. Nampaknya mereka berdua sedang makan dalam kondisi gelap gulita. Hal ini dikarenakan Kurosu tak mempunyai uang untuk membayar listrik. Pokoknya miris banget lah hidupnya. Di sini Kurosu masih berpikir hal yang tadi dia lihat mungkin cuma ilusi. Lalu besok malamnya Kurosu mengintip lagi dan terdengar suara perempuan. Dan wanita tersebut adalah Reina. Siapa dia sebenarnya? Nanti akan terjawab. Pagi harinya Kurosu bertemu Miyaichi di luar yang ingin berangkat ke kampus. Sementara itu Kurosu menyuci bajunya di taman. Miris banget ngeliatnya anjir. Pada malam harinya Kurosu yang sedang menyiapkan untuk dinner bersama Miyaichi kaget. Bagaimana tidak setelah dia mengintip ke lubang kamar Miyaichi, hal yang sama terjadi kembali. Di mana Miyaichi membawa seorang pria dan menggorok lehernya menggunakan cutter. Kurosu yang melihat itu sungguhan langsung berteriak. Seketika Miyaichi menyadari dia sedang diintip oleh Kurosu. Kurosu yang takut langsung saja kabur dari kos-kosan, namun Miyaichi mengejarnya. Sampai pada akhirnya Kurosu tak dapat kabur lagi. Di sini Kurosu pasrah dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya, dan dia juga menyatakan perasaan sukanya terhadap Miyaichi. Saat hendak dibunuh, Kurosu mengatakan bahwa dirinya ingin berpacaran dengan Miyaichi. Lalu Miyaichi menerimanya sembari menyuruh Kurosu untuk tetap mengintipnya. Pagi harinya Haruko bertemu dengan kakaknya di kos-kosan. Kakaknya ini ternyata sedang kabur dari rumahnya. Setelah itu adegan berpindah di mana Kurosu sedang makan berdua dengan Miyaichi dan seolah tak terjadi apa-apa. Karena ingin serius dengan Miyaichi, Kurosu pun mencari sebuah pekerjaan. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah Indomaret atau Alfamart terdekat. Saat memegang cutter, nampaknya dia teringat sesuatu.
Yaps, dia teringat Miyachi yang membunuh orang. Sesampainya di rumah, dia diajak ngobrol oleh Miyachi dan Miyachi memintanya untuk menemani dirinya ke kampus. Besok harinya, Kurosu bolos dari pekerjaan untuk mengantarkan Miyachi. Saat mereka berdua sedang berjalan, nampaknya banyak orang yang melihatnya. Kayaknya sih si Miyachi ini wanita populer di kampusnya. Udah cantik, fakultas kedokteran pula. Tiba-tiba seorang laki-laki datang dan menanyai Miyachi, siapa laki-laki itu? Miyachi menjawabnya, dia pacarku. Dalam kelas, nampaknya pagi tadi iri terhadap Kurosu karena bisa mendapatkan Miyachi. Kurosu yang benar-benar jatuh cinta mengatakan ia akan jadi pria yang pantas untuk Miyachi. Namun Miyachi berkata bahwa aku ini pembunuh loh. Seketika ekspresi Kurosu pun langsung berubah. Saat mereka berdua pulang, Miyachi menghampiri seorang wanita dan langsung membunuhnya di depan Kurosu. Miyachi pun tersenyum setelah membunuh sembari bertanya ke Kurosu, kamu nggak apa-apa kan? Nggak kecepatan darah kan? Cir, ngeri banget ngebayangin kalau punya pacar kayak gini. Lalu hari demi hari dilalui Kurosu dengan mengerikan, di mana dia harus ngelihat orang dibunuh di depan matanya. Suatu pagi saat Kurosu sedang kerja, dia membaca koran dan tak menemukan kasus pembunuhan yang dilakukan Miyachi. Setelah pulang, Kurosu bertemu dengan kakaknya Haruko yang kelihatannya dia sangat menyukai kucing. Adegan berpindah pada sebuah taman, di mana di situ sudah duduk Miyachi yang sedang membaca buku. Di sini ada adegan pacaran lah bisa dibilang, di mana Kurosu memberikan es krim potong ke Miyachi. Di tengah kesibukannya bekerja di Indomaret, Kurosu bertemu dengan Haruko yang sedang membeli makanan. Dia pun lalu memberikan diskon karena nggak enak hati karena dulu pernah nyolong makanan buat kakaknya. Dan saat pulang nampaknya sekarang Kurosu sudah tidak kere-kere amat karena dia sudah dapat membeli listrik untuk kamarnya. Lalu pada malam itu Kurosu dikagetkan setelah mengintip ke kamar Miyachi karena kakaknya Haruko yang kali ini menjadi korban. Di sini gue mau jelasin bahwa Miyachi membunuh bukan tanpa alasan. Dia membunuh orang-orang yang sudah ada di daftar penjahat. Dan dia seperti sudah tergabung gitulah di sebuah organisasi pembunuhan. Mungkin istilahnya ini sama kayak film John Wick ya. Saat Kurosu mengintip lagi, nampak beberapa orang yang membereskan kekacauan. Di situ pun juga terlihat Reina. Dan ternyata dia adalah kelompok orang pembersih mayat. Kurosu yang penasaran pun pergi menanyai Reina, kenapa kakaknya Haruko dibunuh. Lalu Reina menunjukkan kamar kakaknya Haruko dan anjirlah, ternyata kakaknya Haruko ini pembunuh kucing. Dia membunuh kucing-kucing untuk mengumpulkan organ-organ dalamnya. Pagi harinya Kurosu nampak kepikiran dengan hal semalam dan dia trauma mengingat Miyachi saat sedang membunuh. Lalu tiba-tiba Miyachi muncul dari jendela. Intinya di adegan ini terjadi pertengkaran kecil di antara mereka karena Kurosu tak mau melihat lagi pembunuhan. Sepulang kerja, Kurosu ditemui oleh Haruko yang menanyai keberadaan kakaknya dan itu membuat wajah Kurosu panik. Gimana bisa dicari orang kakaknya udah mati dan mayatnya dimutilasi. Di sini berkenanlah Haruko dengan Miyachi. Haruko disuruh mampir oleh Miyachi malah disuruh pulang oleh Kurosu karena takut ia juga akan dibunuh. Singkat cerita, Kurosu terpaksa diajak mencari kakaknya Haruko yang sudah mati. Ia pun diminta tolong Haruko untuk bertemu dengan pemilik kosan demi membuka kamarnya. Saat kamarnya dibuka, ternyata kondisi dalam kamar dalam keadaan bersih dan juga rapi. Lalu bapak kosannya menemukan sesuatu yang tertempel di dinding dan itu adalah tiket pergi ke Thailand. Nampaknya di sini Reina membuat seolah-olah kakaknya Haruko pergi ke Thailand. Malam harinya, setelah Kurosu mengantarkan Haruko, ia melihat Miyachi pergi dengan seseorang pria gimbal yang mempunyai tato hachi di tangannya atau tato lebah. Seusai makan malam, Kurosu bertengkar kembali dengan Miyachi. Menyebabnya karena mereka berdua saling cemburu dengan si Haruko dan juga pria gimbal. Untuk menenangkan Miyachi, lalu Kurosu memeluknya dari belakang dan saat ingin mencium Miyachi, ia pun menolaknya dan berkata belum boleh atau akan kubunuh kau. Adegan berpindah tempat pada sebuah diskotik di mana di situ sarangnya geng lebah sedang membuat obat-obatan terlarang. Lalu Miyachi datang seorang diri ke situ. Nampak pria botak membawa pemukul baseball menghampirinya. Dan dia langsung menyerang Miyachi karena katanya Miyachi membunuh temannya.
Lalu datang bos dari si geng lebah dan menawarkan Miyaichi untuk menjadi rekannya dengan membunuh pesaing bisnisnya. Saat ingin pulang, ternyata si bos gangster ini mengetahui tentang Kurosu dan mengancam Miyaichi. Miyaichi yang khawatir langsung menjemput Kurosu setelah ia pulang kerja. Namun setelah mereka berdua pulang, mereka malah bertemu Haruko yang sudah menunggu di depan kamar kosan. Ternyata dia menyampaikan pesan untuk Kurosu dari kakaknya yang pergi ke Thailand. Tentu saja ini adalah perbuatan Reina. Setelah itu Haruko tertidur. Lalu Miyaichi muncul menggunakan jas hujan yang biasa ia pakai untuk membunuh orang. Melihat hal itu, Kurosu pun langsung mencegahnya dan akhirnya Miyaichi mengurungkan niatnya untuk membunuh Haruko. Setelah Haruko bangun, ternyata dia menyatakan perasaannya terhadap Kurosu. Kurosu yang kaget langsung saja menyemburkan minuman ke arah Haruko. Lalu dari belakang datang Reina dan menanyakan ke Kurosu setelah Haruko pergi, kenapa dia masih hidup. Reina berkata itu adalah pertama kalinya Miyaichi tak jadi membunuh orang. Setelah itu Miyaichi meminta maaf kepada Reina karena tak bisa membunuh Haruko. Di tempat lain Kurosu sedang bertemu dengan Haruko. Di situ Haruko memintanya untuk berpacaran dengannya. Karena sebelumnya Kurosu bilang bahwa dia dan Miyaichi sedang tidak langgeng. Namun Kurosu malah diam dan tak menjawabnya. Saat pulang jalan kaki, Kurosu diculik menggunakan mobil. Dan ternyata itu adalah geng lebah. Di sana Kurosu dipaksa untuk membujuk Miyaichi agar membantu geng lebah tersebut. Karena tidak mau, akhirnya Kurosu dilukai menggunakan pisau pada wajahnya. Sesampainya di kosan, ternyata dia sudah ditunggu oleh Miyaichi. Miyaichi yang melihat luka di wajah Kurosu langsung saja marah. Dan ia ingin membunuh geng tersebut saat itu juga. Namun Kurosu malah melarangnya untuk membunuh lagi. Ia juga bilang tak mau melihat adanya pembunuhan. Dan akhirnya mereka berdua bertengkar lagi. Yang satu pengen ngebunuh terus, yang satunya lagi ngotot minta untuk berhenti ngebunuh. Keesokan harinya saat Kurosu lagi bekerja, ia didatangi Reina. Di situ Reina berkata bahwa akan ada permintaan pembersihan mayat yang cukup banyak. Itu berarti Miyaichi bakalan banyak bunuh orang. Setelah pulang kerja, Kurosu melihat dari lubang dinding dan mendapati Miyaichi menangis setelah membunuh orang. Padahal dia itu tersenyum kalau habis membunuh orang. Kurosu langsung kepikiran bahwa Miyaichi membunuh untuk geng lebah demi melindungi dirinya. Kurosu pun langsung berlari untuk mendatangi geng lebah di diskotik. Sesampainya di sana, Kurosu menyerang geng lebah menggunakan cutter. Karena kalah jumlah, di sana Kurosu malah dihajar habis-habisan. Saat Kurosu ingin dibunuh menggunakan cutter, tiba-tiba lampu padam dan terlihat bom asap yang telah dilemparkan. Lalu muncul Miyaichi menggunakan jas hujannya, dan dia pun mulai membunuh satu persatu para anggota geng dengan cukup mudah. Rada nggak masuk akal sih adegan di sini di mana dia bisa membunuh banyak orang tanpa terluka sedikit pun. Sampai pada akhirnya menyisakan ketua gengnya yang membawa samurai. Dan di sini gua ngira bakal terjadi pertempuran sengit gitulah. Ternyata cuma sebentar doang udah mati ketua gengnya. Setelah semua terbunuh, Miyaichi menjelaskan bahwa dia bukan membunuh demi membantu geng lebah, melainkan dia membunuh salah satu geng lebah tersebut. Akhirnya mereka berciuman pada adegan akhir ini. Namun setelah berciuman, ternyata perut Kurosu malah ditusuk oleh Miyaichi. Lalu Miyaichi berkata ia sangat ingin membunuh orang yang dicintainya. Dan Kurosu juga berkata dia juga senang. Anjir, bucin parah nih si Kurosu. Lalu Miyaichi berkata I see Teru dan dijawab juga oleh Kurosu bahwa dia juga mencintainya. Lalu penglihatan Kurosu pun menjadi ngeblur dan di sini gue kira dia mati. Esok harinya Miyaichi nampak membawa koper besar. Ternyata ia akan pindah dari kosan sebelumnya. Lalu Kurosu muncul. Ternyata dia belum mati. Kurosu dan Miyaichi pun akhirnya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama. Lalu di akhir film Miyaichi berkata akan berhenti membunuh dan hanya akan membunuh Kurosu suatu saat nanti. Dan si Kurosu pun ini malah merelakannya. Lalu pada adegan akhir film mereka pun berkenalan lagi, tapi kali ini menggunakan nama lengkap. Dan film pun berakhir.